Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi selamat pagi menjelang siang buat teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia. Jadi di video kali ini admin kembali akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting yang seharusnya teman-teman guru ketahui menjelang proses seleksi guru P3K di tahun 2021. Nah, di video kali ini melanjutkan informasi saya kemarin tentang 7 dokumen resmi yang teman-teman guru honorer harus unggah di website sscsnbkn.go.id. Jadi di video kali ini teman-teman, admin kembali akan melanjutkan informasinya, yaitu 6 info resmi dokumen penting guru honorer di web SSCASN SSP3K BKN tahun 2021. Jadi di video kali ini bukan berarti bahwa akan ada lagi 6 dokumen resmi yang akan teman-teman unggah, bukan seperti itu, karena kemarin sudah ada 7 dokumen resmi yang rencananya akan teman-teman unggah pada saat memilih formasi guru P3K di website SSCASN. Nah, di video kali ini yang akan dibahas adalah tentang bagaimana caranya mengunggah dokumen sampai dengan bagaimana cara mengatasi sehingga proses upload dokumen itu bisa berlangsung dengan cepat. Nah, di sini akan ada 6 info resminya teman-teman ya. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke videonya ya. Jadi yang pertama adalah dikutip dari website langsung di BKN. Jadi ini adalah merupakan informasi yang admin ambil atau copy paste dari website BKN untuk teman-teman guru honorer ketahui. Jadi yang pertama di sini, informasi dokumen pertama yang harus teman-teman pahami adalah bagaimana cara unggah dokumen persyaratan. Nah, di sini jelas diperhatikan layar monitor saya, bagaimana cara unggah dokumen persyaratan. Di sini jawabannya sudah ada teman-teman ya. Yang pertama itu adalah pastikan ukuran file dan jenis file yang akan diunggah tidak melebihi dari batasan masing-masing dokumen yang dipersyaratkan di SSCASN. Apabila melebihi dari batasan ukuran yang ditetapkan, maka secara otomatis file atau dokumen yang Anda unggah akan ditolak oleh sistem. Jadi sudah jelas sekali teman-teman ya. Makanya kemarin admin mengunggah sebuah video tutorial tentang 7 dokumen penting beserta jenis file dan ukuran file yang harus teman-teman unggah di website SSCASN pada saat teman-teman memilih formasi. Nah, di sini memang sudah dijelaskan ya bahwa bagaimana cara unggah dokumen persyaratan. Jadi teman-teman itu ketika mengunggah dokumen itu tidak boleh melebihi ukuran filenya ya. Ukuran filenya itu tidak melebihi dari batasan masing-masing dokumen yang dipersyaratkan. Jadi untuk melihat ukuran filenya berapa, kapasitas filenya berapa besar, dan jenis filenya tipe berapa, teman-teman silakan tonton video saya yang kemarin ya. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini agar segera menembus 20.000 subscriber ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman untuk informasi yang kedua. Nah, informasi yang kedua adalah ini yang cukup penting dan sering dialami oleh teman-teman guru honorer ya ketika mengunggah dokumen, dan ini terkadang membuat teman-teman panik atau stres atau bagaimana ya, yaitu bagaimana jika saya gagal unggah dokumen persyaratan. Nah, ini jawabannya ya. Bagaimana jika saya unggah dokumen persyaratan? Tentunya jawabannya sudah ada ya. Teman-teman langsung saja menurut informasi dari website BKN itu silakan refresh ya. Silakan refresh halaman dan pastikan ukuran file dan jenis file yang akan diunggah tidak melebihi dari batasan masing-masing dokumen yang dipersyaratkan dalam aplikasi SSCASN. Jadi kita di sini teman-teman ya, teman-teman guru honorer harus bisa memahami bahwa yang menentukan sebenarnya berhasil tidaknya teman-teman mengunggah dokumen persyaratan itu adalah ketika teman-teman mematuhi aturan resmi yang ada, maka teman-teman tentunya tidak akan mendapatkan keluhan atau permasalahan yang berarti. Jadi ada dua hal yang harus teman-teman pahami. Yang pertama ukuran file itu sendiri, dan yang kedua adalah jenis file. Nah, contoh misalnya untuk pas foto itu kalau tidak salah itu jenis file yang teman-teman harus unggah itu adalah dalam bentuk JPG ya. Kemudian kalau ijazah sesuai dengan persyaratan di BKN itu minimal itu adalah bertipe file PDF seperti itu. Dan untuk ukuran filenya itu saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang belum sempat menonton video itu silahkan tonton di Abil Maiwa Channel ya. Oke, kita lanjut ke informasi yang ketiga. Nah, di sini kembali diulangi ya berdasarkan informasi yang kemarin admin sampaikan bahwa di website
SSP3K atau website resmi BKN yaitu SSCISN itu memang ada sekitar 7 dokumen yang disediakan yang akan teman-teman unggah. Meskipun sebelumnya banyak informasi yang beredar, bahkan saya sendiri, admin sendiri pernah mengatakan bahwa kemungkinan tidak akan unggah video, tidak akan unggah file. Tapi ternyata ketika admin memeriksa website resmi dari BKN, ternyata ada sekitar 7 file yang seharusnya teman-teman unggah. Nah, dokumen apa saja dan berapa ukuran dan tipe file yang diunggah ini kembali tidak apa-apa, admin informasikan ulang. Yang pertama itu adalah scan pas foto berlatar belakang merah maksimal 200 KB, tipe filenya teman-teman adalah JPEG dan JPG. Kemudian yang kedua adalah scan swafoto maksimal 200 KB bertipe file JPG dan JPG. Kemudian yang ketiga teman-teman harus siapkan scan KTP, itu maksimal ukuran filenya itu adalah 200 KB atau 200 KB, tipe filenya itu adalah JPEG atau JPG atau tipe gambar teman-teman ya, tipe gambar. Kemudian yang keempat itu adalah scan surat lamaran maksimal 300 KB bertipe file PDF. Jadi yang diunggah itu untuk surat lamaran itu adalah tipe file PDF. Kemudian berikutnya adalah scan ijazah tambah serdik ya. Jadi bagi teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik, teman-teman guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik, itu teman-teman scan bersama dengan ijazah teman-teman itu 800 KB tipe file PDF. Nah, saya jawab pertanyaan di kolom komentar kemarin di channel YouTube saya. Ada teman guru honorer yang bertanya, kira-kira scan ijazah dan serdik itu apakah disatukan dalam satu file atau terpisah? Nah, di sini admin mencoba memberikan jawaban yang relatif bisa menjawab pertanyaan itu, yaitu berdasarkan dari informasi yang ada di sini, sebaiknya teman-teman buat dua scan ya. Buat dua scan khusus ijazah dan serdik, satu yang di scan sendiri-sendiri dan satu yang di scan gabung. Antara ijazah dengan serdik itu digabungkan, dan satu yang memang sudah terpisah, supaya nantinya ketika teman-teman sudah akan mengunggah dokumen itu teman-teman tidak akan tidak akan panik atau tidak akan pusing seperti itu. Kemudian yang kelima adalah scan transkrip nilai maksimal 500 KB ya. 500 KB bertipe file PDF ya. Jadi ada transkrip nilai itu maksimalnya teman-teman adalah 500 KB itu bertipe file PDF. Jadi itu harus diunggah juga teman-teman ya, transkrip nilainya. Itu kapasitas filenya atau ukuran filenya itu sekitar 500 KB bertipe file PDF. Kemudian yang terakhir adalah scan dokumen pendukung lainnya maksimal 800 KB bertipe file PDF. Jadi itulah 7 dokumen penting yang admin ambil langsung di website SSCISN. Jadi di sini admin tidak mengada-ngada atau tidak berbohong kepada teman-teman bahwa ada file yang diunggah. Ini ada informasinya langsung di website ya, di website SSCISN, dan memang ada ya tipe file yang harusnya teman-teman persiapkan. Jadi alangkah baiknya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat mendaftar, teman-teman siapkan saja ke-7 dokumen penting ini, seperti itu. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Nah, di sini informasi dokumen lainnya adalah bagaimana agar proses unggah dokumen dapat lebih cepat. Nah, maksud pertanyaan ini adalah bagaimana caranya supaya pada saat teman-teman mengunggah dokumen itu bisa langsung masuk ke website dengan cepat. Caranya adalah ketika teman-teman menggunakan laptop ya. Jadi saran saya ketika teman-teman mendaftar, alangkah baiknya teman-teman menggunakan laptop yang berspeak bagus ya, minimal berspeak 4 GB RAM ya. 4 GB RAM atau 8 GB ke atas ya. Kemudian gunakan akses internet yang kuat. Jadi teman-teman gunakan akses internet yang kuat. Kalau bisa pada saat teman-teman mengunggah dokumen, alangkah baiknya kalau teman-teman menggunakan jaringan WiFi ya, IndiHome, WiFi ID dan sebagainya. Adapun jika teman-teman menggunakan kartu Telkomsel untuk koneksi datanya, itu tidak apa-apa. Yang jelasnya teman-teman harus pastikan dulu apakah koneksi internet teman-teman stabil. Namun saran saya sebaiknya teman-teman gunakan WiFi ya, WiFi atau IndiHome. Itu jauh lebih bagus dan jauh lebih cepat koneksi internetnya. Jadi di sini BKN memberikan tutorial bagaimana cara unggah dokumen dapat lebih cepat adalah bersihkan riwayat pelacakan, cache, cookies, gunakan koneksi internet yang stabil, space bandwidth yang cukup sehingga dalam pengiriman file atau berkas tidak mengalami kendala. Namun di sini saya ingin menawarkan dulu kepada teman-teman guru honorer yang sempat menonton video ini, apakah admin perlu membuat video bagaimana cara memaksimalkan komputer agar bisa melakukan proses pendaftaran dengan cepat? Jika teman-teman ingin mendapatkan informasi itu, silahkan komen di kolom komentar di bawah ya.
bilang saja setuju. Apakah saya perlu membuat video agar koneksi internet teman-teman atau komputer teman-teman bisa jauh lebih maksimal pada saat teman-teman mendaftar guru P3K? Silahkan komen di bawah ya. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Nah, di sini dari pihak BKN lagi yang saya ambil dari website BKN, saya sudah melamar secara online. Di sini anggaplah ada seorang guru honorer yang sudah melamar ya teman-teman ya, sudah melamar secara online. Saya sudah melamar secara online. Apakah perlu mengirimkan berkas fisik untuk seleksi administrasi? Nah, ini juga yang banyak sekali pertanyaan ya. Kalau kita sudah mendaftar online, apakah masih perlu untuk mengirimkan berkas fisik untuk seleksi administrasi? Jawaban dari pihak BKN adalah berkas fisik untuk seleksi admin tergantung pada kebutuhan masing-masing instansi. Untuk itu perhatikan pengumuman dari masing-masing instansi. Jadi seperti itu teman-teman, saya simpulkan. Jadi untuk persoalan berkas fisik, apakah teman-teman siapkan? Sebaiknya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, sebaiknya teman-teman itu menyiapkan saja fotokopi berkas fisik sesuai dengan persyaratan. Nah, untuk pengirimannya nanti teman-teman tunggu informasi dari instansi yang teman-teman tempati untuk melamar formasi. Seperti itu, meskipun teman-teman sudah melamar secara online, sudah upload dokumen, berkas dan sebagainya, teman-teman perlu untuk tetap menyiapkan berkas fisik untuk proses jaga-jaga saja teman-teman ya. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah apakah saya dapat mengganti dokumen yang sudah saya unggah? Nah, ini pertanyaan ketika teman-teman ternyata sudah mengunggah dokumen, ternyata ada kesalahan. Nah, di sini jawabannya adalah apakah saya dapat mengganti dokumen yang sudah saya unggah? Jawabannya adalah dokumen yang sudah diunggah masih dapat diganti selama Anda belum klik akhir pendaftaran. Nah, jelas sekali di sini jawaban dari pihak BKN teman-teman ya. Jadi dokumen yang sudah teman-teman unggah sebenarnya itu masih bisa diganti asalkan teman-teman itu belum mengklik akhiri pendaftaran. Seperti itu teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat, dan jika seandainya bermanfaat silahkan teman-teman share sebanyak-banyaknya ke media sosial teman-teman agar teman-teman guru yang lain bisa mendapatkan informasi yang cukup penting ini. Dan jika ada kekurangannya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bantu channel ini agar segera menembus 20.000 subscriber di 2 bulan ke depan. Oke, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.